Selamat sore, maaf baru mendarat karena tadi pikirnya kita akan mulai lebih lambat begitu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bu Lydia sudah memulainya untuk saya. Baik, saya mungkin ini ya Bu Lydia, saya boleh nanya dulu ya, Bapak Ibu semua yang sudah pernah memakai Google Form, berapa orangkah bisa raise hand? Oke, oke. Berarti sudah ada ya. Berarti nanti ini teman-teman ini yang mungkin akan bisa membantu menjawab pertanyaan kalau nanti ada yang bertanya, ya. Jadi saya harap karena ini mau langsung praktek, saya diharapkan untuk bisa mendampingi Bapak Ibu untuk langsung praktek. Nanti kalau mau ada pertanyaan bisa langsung tanya, langsung di chat aja ya Bapak Ibu. Bisa nanya di chat, lalu ya kalau bisa sih kamera on gitu supaya nanti kalau misalnya saya mau lihat bisa share juga gitu ya. Mohon panitia dibantu kalau nanti misalnya ada peserta yang mau share layarnya kalau sudah mentok berkomunikasi lewat chat tidak bisa begitu. Baik. Oke, sampai di mana tadi Bu Lydia? Sampai di browsing Google Form itu ada di mana? Di Google, dan kemudian titik 9. Oh, itu ada yang minta diulang Bu Susan. Oh, baik, kita ulang ya kalau begitu. Oke, saya akan masuk ke Gmail saya. Oke, Bapak Ibu. Ini ya. Jadi kita masuk ke Gmail. Maaf ini, saya juga sedang online. Oke, kita akan masuk ke Gmail. Kalau kita sudah masuk ke Gmail, di sini ada tanda 9 titik. Itu kita bisa klik. Ini kita bisa klik. Lalu ada dua pilihan Bapak Ibu. Yang pertama kita masuk ke Google Drive. Ya. Kita masuk ke Google Drive. Ini akan berisi semua drive punya kita. Nah, enaknya kalau kita masuk ke Google Drive itu adalah kita bisa menentukan file ini nanti mau disimpan di mana. Begitu. Jadi misal kalau saya mau buat itu, saya akan masukkan di sini 2020-2021 punya Stipak begitu ya. Jadi saya buka dulu drive-nya. Lalu yang kedua adalah saya klik new, saya besarkan ya supaya ada suara. Oke, nah ini saya besarkan. Jadi di pojok kiri atas itu ada tanda plus ya, new. Itu kita bisa klik, lalu kita bisa mulai membuat Google Form. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, balik dulu ya Bapak Ibu ya. Oh, saya dipesenin pelan-pelan, jadi saya akan pelan-pelan. Cara yang kedua adalah ketika tadi sampai di Gmail, saya ulang aja. Ketika tadi sampai di Gmail, tadi posisi di Gmail ini ya, ketika posisi di Gmail, nah Bapak Ibu langsung masuk di tombol titik 9 titik tadi, bisa langsung mencari form. Jadi di sini bisa langsung cari forms. Nah ini ada. Tapi kesulitannya nanti kalau ini forms, Bapak Ibu langsung buka gitu ya. Ini saya misalnya langsung buka. Ups.
Oke, nah ini nanti dia akan berada apa ya, terserak begitu, terserak. Dia tidak langsung ada di folder yang kita mau simpan. Jadi nanti kita mesti harus move lagi, masukkan lagi ke folder yang kita mau. Jadi kalau saya tidak suka melakukan ini, gitu ya. Meskipun itu bisa. Oke, kita akan kembali ke sini tadi. Jadi kita pilih dulu, jadi pastikan Bapak Ibu pilih dulu foldernya yang mana. Pakai Google Drive ya. Lalu klik New dan pilih Form. Maka akan masuk form seperti ini. Saya stop share dulu ya Bapak Ibu. Sampai di sini adakah pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, yang mau saya sampaikan, maaf, ada yang tanya? Enggak ya? Oke, sebelum saya lanjut, yang mau saya sampaikan berhubungan dengan Google Form, atau apapun gitu ya, yang ada di Google Workspace for Education, sekarang namanya bukan Google Suite for Education, itu adalah mungkin nanti ada fitur-fitur yang di saya ada, di Bapak Ibu tidak ada. Nah, yang paling baik ketika kita menggunakan Google Workspace for Education ini adalah kalau Bapak Ibu memiliki akun Google Workspace for Education, atau dulu biasanya disebut Google Suite for Education. Nah, kalau sekolah tidak memiliki, pemerintah sudah menyediakannya melalui belajar.id. Ini yang saya juga mau tanya dulu, yang tadi raise hand bisa diturunkan dulu, bisa lower hand dulu. Saya mau tanya setelah ini, Bapak Ibu yang sudah memiliki akun belajar.id bisa tolong angkat tangan. Ini akun yang sudah disiapkan oleh pemerintah sebetulnya. Belum ada. Adakah yang sudah memiliki akun belajar.id? Belum ya Bapak Ibu? Oke, kalau belum menggunakan akun belajar.id, siapakah yang sudah menggunakan akun Google Suite for Education atau Google Workspace for Education? Itu biasanya pakai nama sekolah atau kampus. Misal kalau kayak Stipak, email saya, ini tadi saya buka email pakai Karis, saya ada email stipak.sch.id gitu ya. Oke. Apakah ada yang sudah menggunakan seperti itu? Ada, Bu. Baik. Bisa raise hand, Bapak Ibu, supaya saya bisa tahu berapa orang yang memiliki, berapa yang tidak. Oke. Cuman sedikit ya. Baik. Karena itu nanti akan berpengaruh sekali, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan akun Gmail pribadi, maka form yang digunakan, form yang akan dibuat, sedikit terbatas. Bukan sedikit sih, lumayan terbatas fitur-fitur yang bisa digunakan dibandingkan kalau menggunakan akun, suaranya menggema. Apakah begini lebih baik? Sudah cukup, suaranya jelas, sudah tidak menggema lagi. Tidak menggema ya? Oh, oke. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Kalau begitu. Baik Bapak Ibu, kalau begitu kita akan langsung. Jadi saya harus hati-hati. Nanti kalau Bapak Ibu merasa saya menjelaskan sesuatu yang Bapak Ibu tidak bisa temukan di dalam Google Form Bapak Ibu, tolong langsung sampaikan. Karena itu mungkin karena kita tidak menggunakan akun yang sama. Gitu ya.
Suaranya masih di mute, Susan. Oh, maaf. Apakah sudah terdengar? Sudah, Ibu. Baik. Oke, Bapak Ibu, sepertinya maaf, saya mohon maaf dulu untuk beberapa yang sudah menggunakan. Bersabarlah dengan kami ya, Bapak Ibu. Kami akan mengulang satu-satu supaya teman-teman tidak tertinggal begitu. Supaya Bapak Ibu yang lain tidak tertinggal. Baik, Bapak Ibu, ini bagian-bagian ini akan saya jelaskan dulu. Yang pertama adalah ini Google Form. Kita bisa memberikan judul di sini, gitu ya. Misalnya kita mau membuat contoh ujian. Nah, ini judul yang ada di form kita, tapi bukan judul file. Kalau kita mau taruh judul file, itu tempatnya ada di sini. Nah, ini sudah judul filenya yang sama. Baik. Oke, lalu di sini ada description. Description ini tempat Bapak Ibu bisa menuliskan deskripsi apapun, begitu ya. Misal, waktu ujian. Jadi misalnya, kerjakan soal-soal berikut dalam waktu 1 jam, misal begitu. Nah, ini bisa untuk deskripsi begitu. Nah, lalu nanti di sini adalah tempat untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan soalnya begitu ya. Oke, saya akan ke sebelah sini dulu. Saya besarkan supaya Bapak Ibu bisa menangkap. Saya masuk ke sebelah sini dulu. Ini adalah untuk menambahkan soal ya, untuk menambahkan pertanyaan-pertanyaan. Lalu ini fungsinya untuk import questions. Nah, Bapak Ibu tidak semua bisa diimport, begitu. Sangat terbatas. Google punya banyak fitur yang hampir sama, mirip begitu ya, dengan aplikasi yang mungkin selama ini Bapak Ibu sering pakai. Jadi misalnya Microsoft Word, Google punya Google Docs, Microsoft Excel, Google punya Google Sheet gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini dimungkinkan kalau menggunakan fitur Google dari Google begitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu tanya, Bu Susan bisa nggak import dari Microsoft Word? Soal saya semuanya sudah di Microsoft Word. Bapak Ibu, istilahnya Microsoft Word dan Google itu dua dunia yang berbeda. Jadi masih sulit untuk melakukannya, begitu ya. Mungkin nanti suatu saat kalau mereka bersahabat, gitu ya. Begitu. Jadi ini sangat terbatas. Lalu add title dan description. Ini biasanya ini bisa memunculkan seperti deskripsi ini, tapi nanti di tengah-tengah. Misal, kalau Bapak Ibu mau memisahkan, kalau soal AKM ya, ada pilihan ganda, lalu EC, begitu kan ya, isian singkat dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa dipisahkan, diberikan deskripsi sendiri menggunakan ini, title dan description. Atau kalau Bapak Ibu mau memasukkan paragraf, jadi misalnya literasi, kalau mau memasukkan sebuah paragraf atau cerita, begitu ya, bisa dimasukkan dalam bentuk description dulu. Lalu baru soalnya nanti di bawah bisa disebutkan berdasarkan cerita di atas, gitu ya, biasanya bahasanya, Bapak Ibu. Oke, lanjut ke bagian yang bawahnya. Itu ada add image. Add image ini digunakan untuk kalau soalnya ada menggunakan gambar. Nah, menggunakan gambar ini macam-macam Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau gambarnya ya kalau misalnya mau kasih gambar Tuhan Yesus gitu ya, udah pasti ya ambil gambar gitu. Tapi ini bisa juga dibuat misalnya Bapak Ibu mau memasukkan puisi begitu ya. Puisi lalu anak-anak diminta memaknai puisi itu gitu. Misalnya seperti itu ya. Akan sangat lebih mudah kalau buat saya tulis puisinya, simpan puisi itu dalam bentuk gambar. Nah, karena form ini ini bukan Google Doc begitu ya, bukan Microsoft Word. Jadi memang sangat terbatas kalau mau membuat memasukkan tulisan-tulisan yang bentuknya spesifik gitu, misalnya kayak ditengahin gitu ya, kalau misalnya kayak puisi itu tulisannya di tengah, atau ada ayat Alkitab yang mau Bapak Ibu masukkan, tapi aku mau di tengah, bisa nggak? Nggak bisa Bapak Ibu, karena ini bukan
bukan dokumen editor gitu ya, bukan untuk mengedit dokumen begitu. Jadi lebih baik pakai gambar seperti itu. Lalu bisa add video. Jadi ini menarik sekali dan saya pikir ini juga mungkin, saya nggak tahu tadi saya nggak ngikuti penuh Gunarti ya, mohon maaf Gunarti. Kalau nanti soal AKM-nya tidak harus berupa cerita, tapi memasukkan video misalnya. Ini juga bisa masuk ke dalam literasi, begitu ya. Ini kita bisa masukkan Bapak Ibu. Nah, lalu bagian di sini adalah add section. Add section ini adalah Bapak Ibu untuk membatasi apa ya istilah mudahnya itu per halaman begitu. Jadi kalau Bapak Ibu misal ya di awal saya mau anak-anak nulis nama sama kelas, tapi saya nggak mau di bawahnya langsung ada pertanyaan. Nah itu saya bisa pisahkan menggunakan section ini begitu ini. Nah lalu misalnya satu halaman setiap kali anak-anak buka saya mau cukup 5 soal aja gitu. Jadi setelah 5 soal saya tambahkan add section seperti itu. Nanti kita coba ya. Begitu. Ini saya jelaskan secara general dulu ya Bapak Ibu. Kalau sudah ada pertanyaan, tanyalah. Tidak masalah. Lalu Bapak Ibu di sini, ini ada add-ons. Add-ons ini Bapak Ibu ada banyak sekali. Dan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Misal, ada yang tanya, Bu Susan bisa tidak membatasi waktu pengerjaan di Google Form? Google Form-nya sendiri Bapak Ibu belum bisa. Tetapi ada add-ons-nya, ada tambahannya begitu ya. Add-ons ini kita bisa, saya coba klikkan deh. Nah, ini yang saya sudah punya ya, ada form limiter, kemudian ada Hypatia Create. Hypatia Create ini kalau mau ngajar matematika, mau mengeluarkan equation, di sini nggak ada, tapi dengan punya Hypatia Create saya bisa. Gitu. Nah, lalu lanjut ya. Ini theme. Theme itu misal Bapak Ibu mau suasananya orange atau Tosca ini ya, atau Bapak Ibu mau kasih gambar logo sekolah misalnya, itu Bapak Ibu bisa masukkan sendiri lewat choose image. Oke, seperti itu. Nanti kita coba ya. Lalu preview. Preview ini, sorry, saya sudah klik. Preview atau tinjauan, pratinjau. Nah, pratinjau ini bisa Bapak Ibu klik, bisa Bapak Ibu gunakan setelah Bapak Ibu mencoba membuat form. Lalu cek dulu. Nanti form ini kalau dilihat anak-anak jadinya seperti apa. Nah, itu kita pakai pratinjau, gitu ya. Oke, lalu di sini setting. Nah, ini yang saya mau kita ambil waktu sebentar karena ini penting. Nah, Bapak Ibu, di setting itu ada umum, general, ada presentation atau presentasi, ada quizzes atau quiz. Oke, saya akan masuk satu-satu ya. Yang pertama adalah, ini ada namanya collect email addresses. Ini maksudnya begini, Bapak Ibu, kalau nanti anak-anak masuk form ini, lalu mereka mengerjakan, lalu Bapak Ibu mau tahu, mereka ini ngerjain pakai emailnya siapa, begitu ya. Kalau di kami gitu ya, semua anak punya email sekolah. Jadi mereka hanya bisa mengerjakan pakai email sekolah misalnya. Jadi di sini maksudnya cuma itu sih, cuma untuk tahu. Toh nanti di form kita ada nama dan kelas gitu ya. Tapi kalau kita mau tahu dia pakai emailnya siapa waktu mengerjakan, kita bisa collect email address. Nah, ini juga bisa dipilih response receipt gitu ya. Ini itu untuk memberikan apa? Tanggapan atau memberikan bukti, receipt itu kayak kwitansi gitu ya. Tanda bukti bahwa mereka sudah mengerjakan, mereka sudah mengisi form tersebut. Kalau ini kita klik, maka nah, ini kalau kita klik always selalu berarti setiap kali responden kita mengisi form itu, maka mereka akan menerima tanda bukti bahwa mereka sudah mengisinya by email. Ya, ini hanya muncul kalau mereka masukkan email. Atau kita bisa kasih pilihan if respondent requested, kalau diminta. Kalau mereka minta buktinya, baru akan dikirimkan. Kalau nggak minta, ya nggak dikirimkan. Jadi ini pilihannya Bapak Ibu. Lalu masuk ke ini.
kita bisa membatasi. Jadi seperti tadi, kalau kami di Karis gitu ya, semuanya punya email Karis. Maka kalau kami mau kasih peraturan, hanya yang punya email Karis yang boleh mengisi, maka saya bisa klik ini. Hanya yang memiliki email Sipak yang boleh mengisi, maka saya klik ini. Kalau saya buka, berarti siapapun boleh masuk. Jadi ini perlu hati-hati. Kalau form ini kita buat untuk umum, lebih baik jangan di-restrict, karena nanti Bapak Ibu akan kerepotan mendapatkan email yang minta akses, begitu ya. Nah, seperti itu. Ini saya buka ya, ini mengingatkan saya harus buka kalau nanti saya mau Bapak Ibu mencoba. Lalu di sini ada limit to one response. Kalau ujian Bapak Ibu, sebaiknya ini adalah limit to one response. Responnya hanya sekali saja. Dan mereka harus punya Gmail. Bapak Ibu tolong perhatikan ini. Kalau Bapak Ibu membatasi untuk satu respon saja, maka responden itu harus punya Gmail karena mereka harus sign in. Disitulah nanti Google akan memfilter. Jadi kalau dia sign in 2 kali udah nggak boleh gitu ya. Seperti itu. Kalau kita tidak limit, tidak masalah. Mereka bisa langsung isi saja. Tidak perlu sign in ke Google dulu. Nah, lalu ini pilihan edit after submit. Nah, ada mungkin ya, kalau ini latihan soal, terus Bapak Ibu mau setelah anak mengumpulkan, ada nilainya, terus mereka bisa edit lagi, misalnya ya, edit lagi jawabannya, dibetulkan, dikoreksi. Maka Bapak Ibu bisa klik ini, edit after submit. Atau misalnya, ini bisa digunakan form, misalnya Bapak Ibu minta form itu untuk mengumpulkan, misalnya mengumpulkan ijazah gitu ya misalnya. Lalu saya buka form itu ketika saya lagi di jalan, terus saya ngisi gitu ya Bapak Ibu. Ternyata di bawah harus upload gambar ijazah, padahal ijazah saya di rumah. Nah, ini saya bisa submit dulu supaya nggak hilang. Nanti sampai di rumah saya buka form lagi yang tadi saya isi, baru saya upload gambar ijazah saya misalnya. Itu bisa. Lalu yang ini adalah see summary charts and text responses. Ini untuk responden ya Bapak Ibu. Jadi apakah Bapak Ibu mengizinkan peserta didik, anak-anak atau siapapun respondennya untuk bisa melihat respon yang lain, gitu ya, jawaban yang lain. Kalau iya diklik, kalau tidak mau dimatikan. Oke. Lanjut ke presentation. Nah, ini ada show progress bar. Jadi kalau misalnya tadi Bapak Ibu membuatnya dalam 5 halaman, begitu ya soalnya. Nah, ini kalau kita klik, maka yang mengisi responden kita nanti itu bisa lihat, oh aku sudah mengisi 1 dari 5 halaman. Oh aku sudah sampai di halaman kedua dari 5 halaman. Seperti itu. Bisa mengerti ya. Lalu ini shuffle question order, ini untuk mengacak soal. Nah, Bapak Ibu bisa mengacak soal, jadi setiap anak mendapatkan urutan soal yang berbeda, itu bisa. Atau bahkan ketika misalnya dia habis ngisi, ditutup, terus mau latihan lagi gitu ya, dibuka lagi, urutannya udah bisa berubah begitu, itu di sini. Lalu ini show link to submit another response, itu kalau misalnya diizinkan untuk mengisi lebih dari 1 kali. Maka Bapak Ibu perlu klik ini supaya mereka setelah mengisi masih ada pilihan. Kalau mau ngisi lagi, klik ini. Gitu. Jadi nggak bingung cari linknya lagi. Nah, yang di sini Bapak Ibu, confirmation message ini adalah untuk memberikan konfirmasi ketika mereka sudah mengisi. Ya salah satunya supaya tidak seperti kita ini robot begitu ya, bahwa kita ini orang beneran gitu. Jadi misalnya ditulis terima kasih sudah mengisi atau sudah mengikuti kuis ini. Mungkin kalau PAK harus ada gini ya, Tuhan memberkati. Biar tampak Kristen gitu. Oke, lalu tab berikutnya adalah quizzes. Quizzes ini kalau Bapak Ibu mau membuat ini sebagai kuis. Kalau mau membuat ini sebagai kuis, salah satu yang bisa
keunggulannya adalah bisa auto grading. Nah, Bapak Ibu, ini yang mungkin nanti akan sedikit rumit kalau Bapak Ibu menggunakan Gmail akun pribadi, bukan Google Workspace for Education. Kemungkinan tidak akan selengkap ini fiturnya, begitu ya. Saya akan jelaskan. Ini kalau mau jadi quiz, lalu lock mode on Chromebook, ini hanya untuk yang menggunakan Chromebook. Bahkan saya nggak punya Chromebook. Jadi meskipun saya punya Google Workspace for Education, saya tidak punya Chromebook, jadi saya tidak bisa menggunakan ini. Ini fungsinya untuk begini, Bapak Ibu. Kalau anak-anak pakai Chromebook, waktu mereka membuat quiz, mengerjakan form dari kita, mereka tidak bisa buka aplikasi yang lain. Nah, ini yang selalu ditanyakan sebetulnya ya. Gimana caranya Bu Susan supaya ketika anak-anak mengerjakan tugas, mereka nggak buka aplikasi yang lain? Untuk saat ini, hanya Chromebook yang bisa melakukannya, Bapak Ibu. Saya belum bisa. Saya minta maaf. Lalu, release grade, jadi apakah nilai ini dikeluarkan setelah anak-anak mengisi. Jadi begitu mereka mengisi, mereka submit, mereka kumpulkan, nilai langsung keluar. Itu kalau pilihan ganda lebih gampang. Nah, nanti akan ada pertanyaan. Kalau essay gimana, Bu Susan? Bisa auto grading, bisa langsung menilai. Oh, saya aja kalau essay bacanya bisa berhari-hari ya, apalagi Google. Nggak bisa, Bapak Ibu. Belum bisa. Mungkin suatu saat, kalau Google semakin canggih gitu ya. Nah, ini pilihannya. Bisa anak-anak langsung lihat nilainya, atau kita pilih ini, later, after manual review. Nanti setelah kita menilai manual. Misal, AKM lagi ya, kalau ada soal pilihan ganda, lalu ada isian singkat, maka isian singkat ini mungkin kita akan perlu koreksi manual. Jadi nilainya tidak kita keluarkan dulu sebelum kita mengisi yang kita menilai yang isian singkat. Setelah itu baru kita bisa kirimkan, bisa langsung dikirimkan ke anak-anak. Nah, ini untuk otomatisasi. Kalau misalnya mereka ada yang jawaban yang salah yang mana, jadi ini bisa langsung gitu ya. Ini kalau Bapak Ibu tidak memberikan akses untuk anak-anak mengoreksi. Jadi begitu mereka mengumpulkan, mereka bisa langsung lihat dari jawaban mereka yang salah yang mana. Kalau ini diklik semua, berarti mereka bisa langsung lihat yang salah yang mana, yang benar yang mana, lalu nilainya berapa. Nah, itu mereka bisa langsung lihat. Kalau Bapak Ibu nggak mau, ya udah, ini dimatikan aja. Jadi setelah mereka mengumpulkan jawaban, ya sudah, begitu. Oke. Oh, belum ya? Baru sampai setting. Oke, sekarang kita ke send. Oke. Ini kalau kita belum praktek ya Bapak Ibu, saya mau jelaskan supaya punya gambaran jelasnya dulu, baru kita coba ya. Nah, send ini Bapak Ibu bisa menentukan Bapak Ibu apakah akan mengirim kepada orang tertentu. Bapak Ibu bisa tuliskan emailnya di sini. Tapi yang biasanya terjadi, yang biasanya kita lakukan ya, tidak orang per orang, tapi kita pakai link. Kita pakai link ini. Nah, link inilah yang akan kita copy, lalu kita kirimkan untuk bisa dibuka orang lain. Kok jelek ya, kok panjang? Ya ini kepanjangan. Jadi kita pendekkan. Di sini perpendek URL. Nah, ini jadi pendek. Ini bisa di-copy, bisa dikirim. Kok jelek? Biasanya kan bagus ya. Tulisannya misalnya ujian tema 1 gitu ya. Nah, kalau yang ini nanti bisa pakai Bitly atau Tiny URL. Saya nggak bagi dulu di sini, Bapak Ibu. Sementara ini dulu aja. Oke? Nah, ini saya pikir nggak perlu bahas. Oke. Saya cek pertanyaan dulu. Oh, maaf. Ganti bahasa Indonesia ya? Iya. Terima kasih masukannya Lisa ya. Hai Lisa. Bentar ya Bapak. Kalau ada pertanyaan, apakah bisa bantu saya, Bu Lydia atau Bu Nungki, kalau ada pertanyaan yang perlu saya jawab sekarang sebelum masuk? Iya, Bu
Susan, ada pertanyaan sih tadi dari Bu Sri Yuliani. Tapi sebenarnya untuk pertanyaan yang ada 2 pertanyaan, tapi pertanyaan satu sepertinya tadi sudah dijawab di pemaparan Bu Susan. Kalau uraian memang harus manual ya Bu Susan? Iya Bapak Ibu, kalau uraian harus manual. Kalau isian singkat bisa sih, tapi itu agak tricky ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu harus memikirkan semua kemungkinan jawaban. Misal, jawab 3. Bapak Ibu harus memberikan kunci jawaban tuh ya. 3 angka, terus TIGA huruf kecil, terus TIGA huruf besar semua, terus TIGA T-nya besar, yang lain kecil. Terus Bapak Ibu harus kasih kemungkinan ada yang ngasih titik, ada yang nggak ngasih titik. Jadi Bapak Ibu harus memberikan semua kemungkinan itu. Karena kalau tidak, bisa jadi jawaban anak-anak akan dianggap salah hanya karena tidak cocok dengan kunci kita. Gitu. Jadi kunci kita 3 angka, mereka nulisnya 3. Salah udah. Karena nggak cocok. Kan mereka cuman apa ya, kayak nge-match-kan aja gitu. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan masih dengan Bu Sri, Bu. Kalau meletakkan literasi di Google Form jadi satu dengan soal atau di bagian tersendiri itu bagaimana? Gimana Bu? Meletakkan apa dengan Google Form? Meletakkan literasi di Google Form jadi satu dengan soal atau di bagian tersendiri. Atau mungkin di sini ada Bu Sri bisa secara live bisa menanyakan ke Bu Susan. Bu Sri, apakah mulai? Bisa langsung jelaskan ke saya, Ibu, maksudnya? Atau pending dulu Bu Susan, kita memanfaatkan waktu. Ini ada pertanyaan dari Pak Teguh. Pertanyaan dari Pak Teguh ini Bu Susan ya, file saya di Google Form masih berserakan. Bagaimana caranya supaya tersimpan dalam folder? Terima kasih. Begitu. Bu Susan. Iya. Kalau formnya 1, 2 sih bahagia kita Pak ya. Langsung cepet. Kalau udah ratusan mabok. Baik. Yang mana dulu? Oke, Pak Teguh dulu deh, karena itu singkat. Bu Sri nanti sepertinya akan terjawab kalau kita udah masuk nyoba ya. Oke, sebentar. Baik, Pak Teguh, semoga Pak Teguh sedang bersama dengan kita di sini. Jadi caranya begini, Pak Teguh. Misal, ini ya, anggap saja ini berserakannya di sini. Oh, sebentar. Ini My Drive saya gitu ya. Nah, nih, ini tetap aja saya juga suka berserakan begitu, gitu kan? Kalau pas lupa gitu ya, bisa langsung buka, bikin gitu. Nah, ini misalnya, ini saya buat, oh ini nih. Nah, ini tiba-tiba, ini biasanya saya langsung buat formnya aja gitu. Ini waktu kemarin SD, kami harus mendata paket nomor HP untuk dinas gitu ya. Saya langsung buat aja, berantakan deh di sini. Nah, caranya begini. Nah, ini, bentar, ini harus dikecilkan. Ya, Bapak Ibu. Oh, hilang. Mana tadi? Mana aja lah ya. Oke, ini. Jadi, ini saya bisa klik kanan, lalu ada move to, Pak. Di sini ada move to, jadi dipindahkan. Ya. Nah, baru setelah itu kita cari mau dipindahkan ke folder yang mana. Nah, ini memang mesti satu-satu gitu ya. Jadi ini saya pindahkan misalnya ke 2020-2021 ke Sipak deh. Supaya gampang. Nah, terus langsung move here, pindahkan ke sini. Gitu. Nah, ini udah masuk ke folder saya. Bisa dengan cara seperti itu. Atau, nah ini sudah di sini ya. Atau Bapak Ibu, kalau saya, karena saya sudah cukup banyak file-filenya, dan semua file saya kebanyakan ada di Google Drive, jadi saya sinkronkan Google Drive itu ke Windows Explorer saya, begitu. Jadi
Saya sih bisa langsung pindahkan seperti biasa di Windows Explorer. Sebentar. Saya buka ini dulu. Oke. Nah, seperti ini. Kalau saya, Google Drive saya itu sudah ada di Explorer saya begitu. Jadi kalau ini mungkin lebih gampang untuk kalau memindahkan yang berantakan-berantakan di sini ke folder-folder ini begitu. Ini perlu install ya, perlu disinkronkan dulu. Gitu. Saya nggak akan jelaskan ini. Oke. Begitu Pak Teguh, semoga menjawab. Saya akan lanjutkan ke form. Oke, Bapak Ibu, kalau bisa kita langsung nyoba sama-sama, akan enak, supaya nanti kalau nggak cocok, Bapak Ibu bisa langsung tanya. Langsung sebut nama saya 3 kali ya, supaya karena saya tidak bisa lihat wajah Bapak Ibu, saya hanya lihat formnya di depan sini. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau di chat mungkin Bu Lydia bisa bantu jawab, tapi kalau mau langsung sebut nama saya gitu ya, minta saya langsung berhenti. Baik, kita akan lanjut. Oke, yang pertama Bapak Ibu, kita akan mulai di sini. Yang pertama, tuliskan nama, pasti. Jangan lupa, karena kalau tidak, nanti soal-soal jawaban-jawaban udah masuk, Bapak Ibu bingung. Ini siapa, ini jawabannya siapa, gitu ya. Jadi selalu taruh nama di situ. Kecuali kalau Bapak Ibu collect email address tadi ya, alamat emailnya dikumpulkan tadi, itu bisa lihat dari alamat email. Tapi lagi itu kalau alamat emailnya pakai nama beneran. Kalau nama emailnya pakai BTS fans club gitu @gmail.com, Bapak Ibu nggak tahu itu punya siapa gitu kan ya. Oke, taruh nama. Lalu otomatis nih Bu, Bapak Ibu ya. Jadi Google Gform akan langsung tahu kalau nama pilihannya adalah short answer text. Nah, ini saya masuk ke sini. Nah, Bapak Ibu, bentuk pilihan jawaban di Google Form, Bapak Ibu bisa pilih salah satu dari ini. Short answer kalau nama, paragraf itu kalau mau agak panjangan dikit jawabannya, gitu ya. Lalu pilihan ganda, multiple choice, checkbox. Nah, ini bedanya apa? Multiple choice ini anak-anak hanya bisa jawab satu, pilih satu ya, multiple choice ya, seperti biasa, A, B, C, atau D. Checkbox ini bisa pilih lebih dari satu. Jadi misalnya, Bapak Ibu mau tanya gitu ya, apa hobi kalian gitu ya, nanti kita bisa pakai checkbox. Drop down ini sama, bisa milih cuma satu, tapi pilihannya tersembunyi. Kalau diklik baru kelihatan pilihannya. Kalau multiple choice itu pilihannya udah langsung kelihatan, ya. File upload itu kalau Bapak Ibu mau yang dikumpulkan itu berupa file gambar atau file rekaman suara atau apa aja gitu ya. Linear scale, nah ini kategori sendiri gitu ya. Linear scale itu biasanya kalau kita mau, nah ini yang mau penelitian gitu ya. Nah itu biasanya pakai linear scale, pakai skala 1 sampai 5 misalnya. Itu kita bisa pakai ini. Multiple choice grid, nah ini mungkin nanti ada pertanyaan ya sehubungan dengan AKM. Gimana caranya membuat soal mencocokkan gitu ya? Bisa pakai ini. Ya sedikit tricky sih Bapak Ibu, sedikit berbeda gitu ya, tapi ini bisa. Checkbox grid ini sama dengan checkbox, tapi kalau grid itu jadi ada mendatar dan menurun begitu Bapak Ibu ya, dan mendatar menurun gitu. Ada kolom, ada baris. Lalu ini kalau Bapak Ibu mau meminta yang dimasukkan itu date, tanggal gitu. Nah, itulah. Nanti ya kita coba. Oke, pertama nama. Lalu ini adalah untuk duplicate kalau Bapak Ibu mau menduplikasikan. Jadi kalau soalnya hampir sama, mirip-mirip begitu ya, Bapak Ibu bisa copy aja langsung duplicate ini supaya langsung muncul yang sama. Ini kalau mau delete, kalau nggak jadi. Nah, required ini begini, Bapak Ibu ini harus pilih untuk nama. Yang artinya,
kalau nama ini belum diisi sama anak-anak, terus mereka mau kumpulkan, nggak akan bisa dikumpul. Akan dikasih tahu bahwa ada pertanyaan yang belum dijawab. Begitu maksudnya Bapak Ibu. Kalau soal-soal di bawah, Bapak Ibu mau gini, nggak tak klik yang ini, biar mereka teliti sendiri gitu ya. Kita kan biasanya gitu ya. Biar mereka teliti sendiri. Kalau habis ngisi tuh ya mbok dicek lagi gitu ya. Sudah diisi semua kah gitu. Ya monggo. Tapi kalau saya kasihan anaknya ya, diklik aja supaya kalau ada soal yang kelewatan mereka belum jawab, nggak mau dikumpul, akan tetap diminta untuk jawab. Ya. Lalu di sini ada description, ada response validation. Itu kalau kita mau setelah anak-anak jawab, kita memvalidasi jawabannya, begitu. Kita memberikan apa ya? Seperti catatan begitu ya. Ini itu nanti deh. Sepertinya tidak dibutuhkan. Oke, setelah nama, short answer. Oke, kita akan nambah pertanyaan ya Bapak Ibu. Seperti tadi di sini tanda plus. Kita klik dulu. Oke, saya akan membuat kelas. Kelas berapa? Biar gampang saya pakai kelas yang SMP aja ya. Oh, atau enggak deh kelasnya. Nah, untuk kelas misalnya saya mau pakai drop down ya. Bisa multiple choice sih, tapi kayaknya cantikan pakai ini ya Bapak Ibu ya. Checkbox nggak mungkin kan kelasnya cuma satu. Drop down. Nah, ini saya kasih pilihan misalnya kelas 7A, 7B, 7C misalnya. Misalnya ini memang cuma buat kelas 7 gitu ya. Nah, jangan lupa required supaya pasti diisi. Oke. Nah, Bapak Ibu saya mau tunjukkan dulu ya. Kita mau perhatiin jauh dulu. Perhatiin jauh di sini. Ya. Saya mau klik ini, saya mau tunjukkan nanti keluarnya seperti apa. Nah, ini yang akan dilihat anak-anak Bapak Ibu. Ini yang akan dilihat anak-anak. Dan mereka akan ngisi gitu ya, namanya siapa gitu. Nah, ini kelasnya. Nah, ini kalau drop down. Jadi tersembunyi dia. Tapi nanti bisa ada pilihannya. Nah, ini tinggal pilih 7A, 7B, 7C. Oke. Saya lanjut ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanya. Nah, saya pribadi lebih suka kalau sudah data yang kita mau ada di sini, atau misalnya Bapak Ibu mau terbuka nih, boleh dikerjakan kapan aja, gitu ya. Jadi mungkin saya mau kasih nih di sini tanggal pengerjaan, mungkin ya. Nah ini otomatis nih Bapak Ibu, begitu ada tanggal pengerjaan langsung dikasih date. Pinter ya Google Form-nya, jadi Bapak Ibu nggak perlu. Ini menghemat pekerjaan kita. Nah ini required. Nah misalnya nih data-data ini udah cukup data awal. Saya mau pisahkan dengan soal, ya. Saya mau pisahkan dengan soal yang akan dimulai. Maka saya akan kasih ini add section, menambahkan bagian, ya, menambahkan bagian. Ini saya bisa klik. Nah, muncullah bagian kedua dari dua bagian. Yang ini jadi bagian pertama dari dua bagian. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, lalu saya mau kasih di sini adalah pilihan ganda. Lalu kita bisa kasih deskripsi lagi. Pilihlah jawaban yang paling benar. Lalu mungkin kita bisa kasih poinnya, ya Bapak Ibu ya. Biasanya kan gitu ya. Biasanya kita tulis apa? Kok saya jadi ngeblank? Skor benar sama dengan 1 gitu ya. Oke. Nah, nih sekarang kita tambahkan pertanyaan. Nah, ini mungkin ini menjawab pertanyaan Bu Sri tadi. Nah, kalau kita mau memberikan pertanyaan deskripsi yang panjang, saya nggak punya file. Saya belum buka file dari Bu Lydia tadi. Sebentar Bapak Ibu. Saya stop share dulu ya. Saya buka. Saya sudah dikasih contekan soal sama Bu Lydia. Mungkin ini milik salah satu peserta di sini ya Bu Lydia ya.
Ya, ya benar sekali. Sebentar Bapak Ibu, saya belum download. Oke, mungkin sampai di situ tadi ada yang mau tanya dulu sebelum saya lanjut. Saya akan langsung buka contoh soal untuk kita bisa masukkan. Mari Bapak Ibu, jika ada yang bertanya. Kalau nggak ada, puji Tuhan. Sambil nunggu saya, silakan dicoba ya Bapak Ibu. Mungkin bisa langsung coba supaya nanti ketahuan kalau kesulitannya di mana begitu. Jangan sampai sudah selesai terus baru nyoba terus lo kok gak iso. Salahnya di mana? Oh, saya sudah ada. Ya. Coba. Halo Bu. Iya Bapak, Pak Risten ya, Pak Risten? Ya betul. Ya, jalan. Ya. Untuk membuat skornya bisa muncul itu gimana Bu? Kan ada langsung itu setiap setelah ada data anak, lalu ada petunjuk soal seperti apa, kan biasanya bisa dimunculkan setiap by nomor itu ada langsung score point sehingga nanti dia bisa tertampilkan setiap apa itu. Ya makasih. betul Bapak, bisa. Habis ini ya. Habis ini saya akan ke situ. Ada lagi kah? Ada Bu Deborah yang raise hand. Ya, silakan Ibu. Oh, Deborah, aku pencet. Oke. Saya sudah mendapatkan soalnya. Saya share ya, Bapak Ibu. Nah, ini punyanya Bu siapa ini? Christine Ayu Natalia. Selamat, soal Anda terpilih oleh Bu Lydia untuk diserahkan ke saya. Nah, misalnya ini, ada cerita panjang gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa copy. Nah, ini mungkin tadi yang, maaf Bapak Ibu. Nanti saya pindah-pindah, Bapak Ibu nggak bisa lihat. Oke, ini aja. Sudah kelihatan kah? Semoga kelihatan. Oke. Kelihatan Bu, sudah. Ya. Baik. Nah, ini ya, saya akan masuk ke pilihan ganda, tapi saya mau buat deskripsi itu dulu. Nah, itu kita akan pakai ini, add title atau description. Nah, nah ini dia turun karena terakhir ngasihnya ya. Saya naikkan dulu. Nah, ini saya bisa taruh di sini. Nah, kayak gini nih Bapak Ibu. Jadi bentuknya nggak bisa rapi sih sebetulnya, tapi lumayan lah. Nah, kayak gini. Maaf, salah. Di sini. Nah, ini nih. Bukti kasihnya bisa ditaruh di... Saya langsung Ctrl X tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini masih bisa. Ini oke lah. Jadi anak-anak ini terpisah dari soalnya. Begitu. Lalu saya masuk ke sini. Jadi saya bisa langsung tulis di sini. Pertanyaan pertama, siapakah nama anak gitu ya? Saya main copy-copy aja ya Bapak Ibu. Nah ini. Lalu kita mau pakai multiple choice gitu kan ya? Nih, Dion James Lucky. Oke gitu. Nah, ini lalu oh ya, kita tadi mau bikin kuis ya Bapak Ibu, maaf. Tadi ada pertanyaan kan ya, gimana cara ini nilainya. Oke, saya taruh di kuis dulu. Nah, ketika kita sudah set jadi kuis, Pak Risten tadi ya, jadi tadi perlu, saya ulang deh Pak, mungkin kelewatan. Oke, siap. Di setting, tadi kita pilih kuis, Pak. Kita pastikan ini untuk kuis, kalau memang mau dinilai ya. Nah, setelah ini diklik, kita save. Lalu di sini muncul Pak
Tadi kan nggak ada tuh. Ya. Sekarang muncul. Nah, ini saya mau buat kunci jawaban. Saya klik Ya. insert key. Saya belum baca, jadi saya ngawur aja ya, Pak Ibu. Misalnya jawabannya Yon. Saya pilih. Ya. Terus poinnya di sini, Pak. Kita bisa set Ya. mau poin 1 atau poin 2, silakan. Ya. Nah, ini terus saya klik done. Oke. Ini bentuknya begini, Pak. Memang ada jawabannya, tapi nanti kalau itu anak-anak harusnya tidak muncul. Sebentar, saya klik ini dulu ya. Kita coba tinjau. Nah, kalau pratinjau di anak-anak begini. Ini halaman pertama kan. Data, baru kita ke next. Nah, kan nggak mau. Harus diisi. Bentar ya Bapak Ibu, saya harus isi ngawur dulu deh. Oke, next. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau yang dilihat anak-anak tidak akan kelihatan jawabannya. Tapi mereka tahu ini 1 poin. Begitu ya. Kalau di tempat kita, kelihatan jawaban yang benarnya yang mana. Begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Bapak Ibu tolong dicoba ya. Supaya langsung paham begitu. Oke, lanjut deh saya. Saya buka pertanyaan lagi. Pilihan ganda kompleks. Oke. Mengapa James menolong anak? Oh, tapi tadi seksi saya ini pilihan ganda. Berarti kita kasih pilihan ganda atau pilihan ganda kompleks gitu ya, kalau kita mau campurkan. Mengapa James menolong anaknya dari sebuah kecelakaan? Karena ini pilihan ganda kompleks, kita jangan pakai multiple choice Bapak Ibu, tapi pakai check boxes. Oh, nanti kita coba ya. Karena James adalah anak yang dikasihinya. Are Bapak Ibu. Ini pembuat soal apakah? Oh, ada kuncinya. Saya baru lihat Bapak Ibu. Ternyata udah ada kuncinya. Jawaban A dan B. Oke, answer key. Jawabannya adalah A dan B. Poinnya berapa? Misalnya kita buat yang jawaban kompleks ini 2. Berarti kasih 2. Ini done. Saya buat required. Oke. Ini saya lanjut ya. Kalau ada yang nanya Bu Nungki, saya langsung disemprit ya. Ada pertanyaan Bu, tapi ini nanti motong ya enggak apa-apa. Nanti supaya dilanjutkan sama Bu Susan. Oke. Ini pertanyaan dari Pak Damianus. Cara input soal dari Word ke Google Form bagaimana ya Bu? Ini mungkin cara cepat ya Bu Susan. Iya. Iya Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, Word dan Microsoft dan Google mereka belum berjodoh. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang itu begini, copy paste begitu. Tapi kalau Bapak kalau Bapak buka file Word tadi, Microsoft Word tadi ke Google Doc, jadi saya tunjukkan ya Google Doc. Susan nanti bingung itu dari Bingung Google ya? Form ke Google Doc nanti Nanti aja ya. Oke. Itu sepupu tapi berbeda. Iya. Itu sesi berikutnya kata Bu Lydia. Baiklah. Angel namanya. Angel kandanane ya, tuturannya ya. Saya kena semprit, Pak. Oke. Lanjut ya. Lanjut ke menjodohkan. Bagaimana caranya menunjukkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kayak tadi ya Bapak Ibu ya. Pakai, ini berarti jawabannya 1 kan ya? Oh, enggak ya. Banyak ya. Nanti kita pakai checkbox. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi orang tua, sahabat. Saya nggak tulis lengkap ya.
Pokoknya kira-kira begitulah ya Bapak Ibu ya. Durasi nih, durasi. Nanti disemprit. Nanti saya kena semprit lagi. Nah, ini bisa begini ya. Nanti required response. Oh ya, required khusus ini dia minta jawaban di tiap row, tiap baris. Jadi udah pasti kalau anak-anak cuma nyocokin 2, yang satu ditinggal nggak boleh, nggak mau gitu ya. Sekali lagi kalau Bapak Ibu mau tega-tegaan ini nggak diklik, biar anak-anak ngecek sendiri ya boleh. Tapi kalau saya sih diklik aja ya. Oke, answer key silakan nanti kalau orang tua itu apa? Misalnya menuruti perintahnya, sahabat ini menjaga satu sama lain, guru menghormati. Kok pas yo? Sungguh pintar saya ini. Ini kebetulan Bapak Ibu. Oke, dan. Oke, berarti kalau 1 tadi nilainya 1, berarti kalau ada 3 soal nilainya 3 gitu kan ya, 3 poin. Oke, lanjut. Esai singkat. Bapak Ibu ternyata sepertinya ini saya nggak cocok ya. Jadi ini soal gitu. Saya kok terganggu. Saya pikir soal kalau dibuat next session. Iya, Bu Lydia kalau gini Bapak Ibu, kok Bu Lydia jawabnya. Begini Bapak Ibu, kalau misalnya ini karena contoh soal yang saya dapat kan kebetulan ini karena latihan ya, latihan soal AKM kali ya. Jadi pilihan ganda 1, ganda kompleks 1, sebetulnya kan nggak begitu. Jadi kalau misalnya nanti pilihan ganda, ini ada 5 soal, lalu section baru, pilihan ganda kompleks kan gitu toh maunya. Kalau maunya begitu. Tapi karena ini satu-satu, ya jadi saya nggak sectionkan ya. Oke, lanjut ke esai singkat. Apa perbedaan gitu ya? Nah, kalau seperti ini berarti jawabannya apa perbedaan kisah di atas? Saya pikir itu paragraf ya, Bapak Ibu ya. Nggak mungkin short answer. Nah, kalau seperti ini, kita nggak bisa kasih answer key gitu kan. Nah, tapi kita bisa kasih answer feedback. Answer feedback ini bisa kunci jawaban yang Bapak Ibu harapkan, gitu ya. Jadi jawabannya Bapak Ibu tulis gitu ya di situ. Atau kita cuma sekedar kasih gini, good job kalau saya ya. Ya udah, jadi mereka tetap nggak tahu sih itu jawaban benernya apa. Tapi setiap kali mereka habis jawab, mereka dapat kata-kata good job. Seperti itu. Nah, ini yang nanti harus dicek manual. Misalnya ini nilainya 5 gitu ya. Nah, itu. Lalu apa lanjutannya? Nah, ini uraian panjang. Ups. Sorry. Uraian panjang. Saya add, lalu masukkan ke sini. Yang pasti jawab. Oh, ini otomatis Bapak Ibu. Dia langsung tahu. Jawabannya paragraf. Dia ini pintar kok memang. Oke. Saya kasih ya. Terima kasih. Oh, atau tadi kan minta 3 ya. Jadi saya mungkin ini. Pastikan sudah ada 3 apa tadi? Alasan yang dituliskan. Nah, jadi nanti sorry. Nah, jadi nanti kalau anak-anak habis ngisi akan muncul tulisan ini. Jadi ini seperti pengingat gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah mereka ngisi, oh iya aku baru ngisi 1 gitu. Baru nulis 1, baru nulis 2. Oh ternyata diminta 3. Ups, saya salah. Poinnya belum. Oke, dan. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, boleh. Ada ya, Bu? Saya stop. Bisa dilanjutkan, Bu. Oh, nggak ada ya? Pertanyaan. Ada, Bu. Ada pertanyaan itu, Bu. Iya, dari Pak John Evert. Pertanyaannya, minta tolong diperagakan copy paste dari soal yang bergambar ke Google Form. Oke, Pak. Sebentar. Oke, tadi di contoh soal ada ya. Berarti saya tambahkan 1. Nah, ini pertanyaannya kan, Pak. Kita masukkan, ini berarti pertanyaannya yang gambar kan ya, bukan jawabannya ya.
Oh, saya kasih 2 deh. Oke, ini pertanyaan, sorry. Maaf, terlalu cepat. Ini pertanyaan, di sampingnya ada tanda gambar. Saya besarkan. Nah, ini. Nah, ini kita klik, baru kita bisa pilih. Mau upload, mau soalnya berupa foto saya. Oh, nggak bisa. Untung dia nggak mau. Kalau soalnya mau foto Bapak Ibu, bisa pakai kita. Atau by URL ini, kalau Bapak Ibu punya link gambar yang mau dimasukkan, itu bisa. Foto itu dari Google Foto. Nah, ini Google Foto saya, koleksi Google Foto saya. Ini dari Google Drive. Kalau Bapak Ibu mau ambil dari Google Drive. Nah, ini Bapak Ibu adalah Google Image Search. Ini kalau Bapak Ibu belum punya gambar kayak saya. Karena ini tadi todongan gitu ya. Kan nggak punya gambar. Maaf ada yang nanya, ta? Ya. Lanjut. Apa ya? Bahtera. Oke, Bahtera Nuh. Oke, kartu nih. Nah, oke. Insert. Nah, ini ada gambarnya, Pak. Lalu kita tuliskan, misalnya, siapa nama gajah itu, gitu ya. Oke, lalu siapa Susan, gitu ya. Lydia, gitu. Oke, itulah Pak. Nah, terus nanti dikasih poin 1, lalu Susan dan. Bentar, saya kecilkan supaya kelihatan. Nah, seperti ini soalnya. Gambarnya jelek ya. Ya itu tadi kan ambil. Oke, saya buat satu lagi. Kalau pertanyaannya begini. Apa ya? Manakah dari gambar berikut yang diciptakan Allah di hari pertama? Itu misalnya ya, Bapak Ibu ya. Itu pertanyaannya, multiple choice juga. Lalu kita, ini bisa multiple choice, bisa kompleks ya. Kalau yang dalam satu hari Tuhan menciptakan beberapa gitu ya. Itu bisa pakai check boxes. Nah, ini optionnya itu bisa berupa gambar Bapak Ibu. Misalnya, itu tadi ya. Maaf saya nggak nunjukin, nanti lagi. Saya ini open. Nah, ini optionnya. Kalau Bapak Ibu mau kasih penjelasan ya monggo, kalau enggak ya gambar aja. Gitu. Yang kedua misalnya binatang. Nggak boleh ya. Maaf Bapak Ibu. Ini aturan ya. Kalau bikin soal jangan pakai gambar kartun. Karena itu tidak real. Itu saya yang salah. Sampaikan. Nah, lalu kasih poinnya 1, jangan lupa. Lalu pertanyaan, nggak ada jawabannya. Nggak apa-apa ya. Oke, kira-kira begitu, Bu Nungki. Saya stop share dulu. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada Bu, ada pertanyaan dari ini sepertinya mengulang apa karena tidak menyimak tadi ya. Ini dari Bu Rizka tanya tadi bagaimana cara menentukan answer key. Nah, itu tadi sebenarnya sudah dibahas ya, mungkin ketinggalan dari Rizka. Lalu kemudian Bu Vera juga bertanya, itu kalau membuat pertanyaan di Google Form yang essay itu apakah tidak perlu tulis kunci jawabannya? Tadi juga sudah dibahas sebenarnya. Mari diulangi lagi Bu Susan. Iya, enggak apa-apa Bu Nungki. Jadi Bapak Ibu
cara memunculkan answer key dari Rizka ya. Sebentar. Begini, itu kalau belum share ya, maaf salah. Oke. Kalau kita buatnya dari Google Classroom, biasanya langsung buat quiz, masukkan form, itu otomatis pasti diminta answer key. Tapi kalau kita buatnya dari Google Form biasa, maka masuknya harus ke sini, setting, kanan atas. Ada setting, lalu di sini ada quiz, baru kuisnya dinyalakan. Saya coba ya, kalau ini saya matikan. Sebentar Bapak Ibu. Coba ini saya matikan, saya save, maka yang saya kerjakan tadi hilang semua. Nah ini, answer key-nya hilang. Ini answer key-nya hilang semua. Nah, tapi kalau saya munculkan di quiz, saya make quiz, maka answer key-nya muncul. Tapi kerjaan saya tadi hilang semua. Nggak apa-apa. Gitu ya. Ini answer key-nya muncul, terus tinggal diklik, dipilih jawaban yang benar yang mana. Misalnya pohon ini yang bukan jawaban yang benar. Tapi ini jawaban yang benar pohon misalnya, lalu nilainya saya masukkan, misalnya mau nilai 1, lalu kasih dan. Oke. Begitu, lalu pertanyaan berikutnya. Oh, sudah diubah di kuis, tadi nggak disimpan pas pengaturan. Oh iya, benar. Oh, harus di-save ya, jangan lupa kalau setting itu pasti akan diminta konfirmasi di-save. Kalau membuat pertanyaan di Google Form yang essay itu apakah tidak perlu tulis kunci jawaban? Tidak perlu, bukan tidak perlu, tidak bisa begitu karena akan sulit. Google Form belum bisa menyediakan memeriksa essay karena itu terlalu panjang, jadi memang harus manual. Yang kita bisa berikan itu tadi feedback respon. Jadi feedback kita mau dikasih kunci jawabannya boleh, tapi kalau menurut saya kalau isian singkat sih bisa. Kalau urean, saya pikir itu sulit. Kalau urean kan banyak ya. Mau jawaban yang benarnya seperti apa akan sulit. Tapi kalau itu isian singkat bisa. Tapi bentuknya memang hanya feedback. Kalau Bapak Ibu seperti tadi saya sampaikan, kalau mau dibuat kunci jawaban harus mempertimbangkan banyak aspek, banyak kemungkinan jawaban. Begitu. Oke, Bapak Ibu sampai di sini. Bentar ya, saya mau set dulu karena kita akan langsung coba. Sorry. Sebentar Bapak Ibu, mohon kasih saya waktu sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu, karena kita mau mencoba menunjukkan ke Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu jawab bagaimana. Ini saya nggak usah kasih ya, saya tulis poinnya aja. Kasih deh. Dan tadi gajahnya namanya siapa? Susan ya. Oke, dan Bu, saya sambil tanya sedikit yang tentang gambar itu. Maaf ya, silakan. Kalau saya sudah ngertikan terus kemudian digambar di Word yang ada, itu kalau yang tadi Ibu peragakan kan Ibu memilih dulu dari yang template yang ada.
Kalau saya tidak buat dulu soal di Word, terus saya kan masukkan ke Google Form itu kan berarti apakah saya harus ambil lagi dari template yang baru atau yang dari yang Word itu saya copy terus masukkan di gambar situ apa bisa ya? Saya belum pernah nyoba. Ayo kita coba, Pak. Yang ada itu gambar yang di Word itu Bapak ini apa namanya? Save begitu yang saya tahu sih, Pak. Tapi karena kan nanti artinya berarti lagi saya buat gambarnya gitu. iya, Pak. Mesti ini lagi ya. Soal saya banyak bergambar nanti buat lagi. Banyak ya, sudah banyak ya, Pak. Sebentar, Pak. Saya mau lihatkan karena memang biasanya sih langsung buat di Google Form, bukan karena kan ini ya, apa kayak redundant, apa kerjanya ulang-ulang kalau kita bikin soalnya di Word terus dipindah ke ini. Coba, Pak, saya coba ya, Pak. Contohnya seperti kayak diagram gitu ya, Bu. Kan kalau itu kan cari lagi gambar diagram model yang saya mau dengan yang ada di template itu kan pasti beda. Iya, iya. Nah, ini saya coba, Pak. Ini saya masuk Word, terus saya Ctrl C, copy, saya langsung masuk ke sini gitu ya. Nggak mau, Pak. Yang bisa, cara cepat adalah, yang Bapak gambar punya itu, Bapak save dulu. Jadi JPEG, jadi file gambar. Jadi Bapak sebaiknya punya folder khusus, lalu gambar-gambar itu ada di dalam satu folder gitu. Itu Pak, disimpan jadi JPEG dulu. Bapak paham atau saya mau tunjukkan dulu caranya? Boleh, Bu? Oke, paling gampang pakai Paint. Pakai Paint ya, Pak. Saya pakai Paint. Lalu tadi sudah saya copy kan, saya tinggal paste di sini, lalu saya crop supaya tinggal segini. Kalau nggak di crop nanti gambarnya kecil di pojokan, lembarnya besar. Jadi di crop dulu. Lalu saya file, save as. Nah ini terserah sih mau save yang mana. Saya pakai JPEG aja. Lalu, nah seperti saya sampaikan, akan sangat baik kalau kita ini rapi di folder ya, Bapak Ibu, supaya nggak bingung. Jadi ini saya folderkan aja Pak, gini misalnya ujian, misalnya itu UTS 1. Karena Bapak punya banyak gambar tadi katanya ya, supaya nggak berantakan. Jadi ini saya simpan di UTS 1. Baru saya ke sini Pak, saya add image-nya. Nah, saya ambilnya dari komputer. Saya ambil dari komputer, saya pindah ke file yang tadi di folder saya yang tadi. Begitu Pak, jadi nggak perlu ambil yang baru sih, tapi gambarnya mesti disimpan dulu sebagai file gambar. Dikumpulkan di dalam satu tempat, begitu Pak. Begitu, semoga menjawab. Baik, terima kasih banyak Bu. Bapak Ibu, kita akan coba ya. Semoga saya sudah. Oke, restriktifnya ini saya hapus. Lalu saya mau collect. Lalu, bentar Bapak Ibu. Show progress bar. Saya mau shuffle. Pertanyaan. Bapak Ibu tahu tadi ya urutan pertanyaan yang saya buat. Kita mau lihat apakah tershuffle. Oke, quiz sudah. Immediately after its submission, apakah nilai langsung saya keluarkan? Tidak bisa. Saya keluarkan aja deh, biar Bapak Ibu tahu modelnya ya, kalau dikeluarkan seperti apa. Tapi yang pasti, yang nilainya yang dinilai, yang keluar hanya yang pilihan ganda, yang sudah bisa dinilai. Yang belum saya nilai, ya nggak bisa. Oke, saya save dulu. Lalu, kita akan send. Ya. Nah, oke. Bapak Ibu mohon
Bisa mencoba mengerjakannya? Kalau tadi hafal jawaban yang saya buat, ya Mbok disalah-salahin dikit gitu ya. Biar seru. Silakan mengerjakan. Bisa coba buka form yang saya kirim di chat. Bisa dibuka nggak? Bisa tolong saya dikasih feedback. Apakah bisa dibuka? Bisa, bisa. Oke. Selamat mengerjakan. Bu Lydia, saya akan disemprit jam berapa ini? Bu Nungki jam 3:30 ya? Ya boleh. Ya. Jam 3:30 ya? Ya. Nggak usah dipikir dalam-dalam, Bapak Ibu. Langsung dijawab aja ya. Jangan didoakan juga. Supaya kita bisa lihat responnya. Nah ini ya Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini. Ada yang jawab. Sip. Satu orang. Atas nama. Oh Bu Nungki, ini mah ketua kelasnya. Iya, memang layak jadi ketua kelas. Ya, Bapak Ibu, jadi bisa dilihat kalau ini summary-nya ya, rekapannya di sini. Kalau mau lihat per pertanyaan, ada di sini, gitu. Kalau mau lihat per orang, ada di sini. Nah, ini misalnya mungkin, nah seperti ini. Nah, ini yang apa namanya? Yang essay, jawaban singkat, ini ya, belum bisa ditekan. Oke, ada 7 orang. Oh, kalau boleh saya tanya Bu Nungki, setelah mengisi, apakah ada nilai keluar? Keluar Bu nilainya. Nilainya berapa Bu Nungki? Keluar Bu, skornya 3. Sekolahnya, oh iya itu 3. Skornya 3. Ya. Total points 16. 16. Padahal yang EC besar. 4 dari 16. Ya, jawabannya nggak tahu. Jangan dicontoh ya ketua kelasnya. Nah, oke ya. Baik Bapak Ibu, mungkin yang sudah mengisi bisa lihat di layar kembali. Saya akan lanjutkan sedikit sebelum kena semprit. Jadi, bagian terakhir yang kita lakukan pasti adalah melihat nilai, begitu ya. Nah, di sini sudah disediakan responsif. Ini untuk melihat respon yang sudah masuk. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya seperti ini, waktu sudah habis, anak-anak tidak boleh ada yang jawab lagi. Maka saya bisa tulis ini. Jadi, permisi Bapak Ibu yang sedang mengerjakan, saya tutup ya.
Nah, saya tutup, jadi saya tidak lagi menerima jawaban. Jadi siapa yang belum selesai tidak bisa menjawab. Nah, ini kalau waktu ujian sudah habis gitu ya, udah nggak ada tambahan waktu lagi, pokoknya sudah. Anak-anak harus segera mengumpulkan, kita bisa tutup. Nah, ini kita bisa tutup ya. Saya tutup dulu, permisi Bapak Ibu yang sedang mengerjakan, mohon maaf. Lanjut. Nah, saya bisa lihat. Jadi rekapan. Nah, ini saya bisa lihat, ini dikasih insight gitu ya. Ini poinnya nih, poinnya. Yang poin di bawah 2, itu respondennya adanya ada 3. Yang nilainya 6, ada 2 orang. Nah, ini ada 2 orang, ini ada 1. Ini ada, jadi langsung kelihatan, kita bisa langsung tahu hasilnya anak-anak ini kira-kira gimana. Jadi kalau mau buat remedi atau apapun, kita cukup lihat di sini. Gitu ya. Tapi nggak bisa untuk yang soal ini Bapak Ibu, ingat, karena ada esai yang belum kita nilai, jadi ini nggak valid ya. Kalau itu cuma pilihan ganda bisa. Nah, di sini dia juga langsung dianalisa Bapak Ibu. Frequently missed questions, pertanyaan yang paling banyak tidak terjawab, yang paling banyak salah. Anak-anak yang paling banyak salahnya itu di mana? Nah, ini kita langsung bisa lihat, begitu ya. Nah, ini banyak yang salah gitu. Lalu nilai. Nah, dari sini kita langsung tahu ini siapa nilainya. Oh, ini juara kelas nih, Maharti Cahya Maharti. Ini juara kelas. Nilainya tinggi, Sujiati juga gitu ya. Nah, di sini ada ditulis release scores, not release. Kita belum mengeluarkan, belum menyerahkan skor ini ke anak-anak. Kalau ini nanti kita sudah nilai, Bapak Ibu, nanti saya tunjukkan caranya ya. Kalau kita sudah nilai, kita bisa keluarkan nilai ini, kirimkan ke anak-anak. Nah, ini jawabannya, nama, kelas, jadi bisa ketahuan berapa anak dari kelas 7A yang sudah menjawab, 7B, 7C gitu ya. Kita bisa ketahuan. Tanggal pengerjaan, rentangnya tanggal berapa aja. Nah ini, di sini kita juga bisa lihat berapa anak yang salah tangkap gitu ya. Ini antara salah tangkap atau saya yang salah bikin kunci jawaban, saya nggak tahu. Ada banyak yang jawab James gitu. Nah ini bisa jadi analisa soal kita sebetulnya. Bukan sebetulnya, ini memang analisa soal. Bukankah biasanya kita harus melakukan ini manual gitu ya? Ini sudah bisa dilihat. Anak-anak banyak ketipunya di mana gitu. Ini, oh semuanya, oh ada yang menjawab yang ke C sama D gitu. Nah ini kalau kita mau latihan sama anak-anak bisa kita bahas gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, ini analisa soal. Berterima kasih untuk Google yang sudah menyediakannya untuk kita gitu ya. Ini analisa soalnya. Lalu masuk ke bagian atas lagi. Saya langsung ke individual. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih ya. Misalnya ini Nungki. Saya mau ganti deh, ini ada si Vera, gitu ya. Nah, ini saya bisa lihat jawabannya si Vera, gitu. Untuk apa? Saya bisa ke sini. Nah, disinilah saya bisa jawab Bapak Ibu. Saya bisa kasih nilai. Jadi, misalnya nih, kalau saya mau kasih add individual feedback ya, kalau kayak saya kasih apa? Feedback. Good job. Ini kalau waktunya banyak sih. Good job si Vera gitu. Itu bisa dikasih. Nah, lalu saya bisa kasih skor. Oh, ini skornya Vera 3. Gitu ya. Lalu yang di sini saya langsung kasih skornya Vera 5. Oke. Nah, ini sudah. Oke. Nah, ini yang saya sudah bisa kasih skornya ke Vera. Nah, setelah itu saya bisa rilis skor. Bu Si Vera, apakah bersama dengan kami masih? Bisa tolong unmute? Hilang ya? Sudah nggak ada ya? Oke. Saya akan coba rilis skor untuk Bu Si. Iya, ada. Oke, saya rilis skor ya. Oke. Nah, nanti kita lihat juga di sini.
Nah, bisa dilihat nilainya si Vera bisa langsung naik jadi 11. Karena yang EC-nya tadi udah saya nilai. Begitu. Dan harusnya sudah terima skornya, karena sudah saya rilis. Nah, ini bisa dilihat ya, yang lain belum dirilis, belum saya kirim nilainya. Si Vera sudah saya kirim di Februari 27 jam 3.23. Begitu. Kira-kira begitu, sisa waktu 6 menit, jika ada pertanyaan. Oh, sebentar, satu lagi, maaf, mumpung belum lupa. Saya kembali ke responses. Terakhir ya Bapak Ibu, ini, create spreadsheet. Jadi Bapak Ibu juga bisa lihat nilainya. Bagaimana kalau saya mau print hasilnya anak-anak di sini? Jadi ada ini kayak lambang, ini spreadsheet ya, mirip Excel gitu ya, punya Google. Saya klik, saya create contoh ujian respons. Saya create, maka Bapak Ibu akan keluar semua hasilnya anak-anak children. Ya, ini dia. Nah, ini semua ada di sini. Nah, ini kita bisa, ini udah langsung otomatis di-save ya Bapak Ibu. Enaknya kalau pakai Google Doc, Google Sheet, Google Form, itu semuanya udah ke-save. Jadi kita tidak, asal internetnya lancar. Kalau putus internet ya hilang. Ini dia. Nah, ini semua jawabannya ada di. Mohon maaf, Bu Susan, ada pertanyaan. Kira-kira gitu. Silakan. Dari Pak Yakobus, bisakah lembar Google Form disimpan atau ditransfer dalam bentuk PDF atau dokumen? Maksudnya nanti di print gitu ya Pak ya? Iya Bu Susan. Nah, pertanyaannya yang mau di print itu yang mana? Karena kalau itu ada di kita, saya buka lagi ya. Kalau itu ada di kita, kan bentuknya begini nih. Nah, kayak begini. Jadi kalau ini mau di print, kan bukan tampilan yang ini ya, bukan tampilan yang kita mau kasih ke anak-anak. Kecuali kalau kita mau pakai yang pratinjau. Oh, saya sudah ini ya, saya sudah ngisi tadi. Bentar. Oh, sorry. Not accepting ya. Maaf Bapak Ibu. Bentar. Kecuali kalau kita mau buka di pratinjau. Nah, kalau ini Pak, mau di print, bisa aja. Tapi ya per halaman. Tapi yang ngeprintnya manual seperti biasa. Seperti kalau kita mau ngeprint web halaman site sini ya. Ya print satu-satu. Karena ini per halaman keluarnya. Itu sih Bu, yang bisa saya jawab. Oh, selama praktek bisa di screenshot saja. Iya, itu cara paling gampang sih, Bu. Di screenshot, tapi sebetulnya seperti tadi ya, di preview aja dulu, lalu ini, jadi preview, setelah itu di print biasa. Kalau ini karena saya per halaman, jadi Ibu harus isikan dulu, terus pindah halaman berikutnya di print. Tapi kalau tadi kita nggak pisahkan dari section, kita tidak buat per halaman, jadi langsung gitu ya, semua begitu kita print di sini, itu kan keluar semua Bu, langsung sampai bawah. Ini karena saya pakainya per halaman. Tapi kalau kita mau print dari sini, saya pikir nggak ada fungsinya juga ya, karena ini kan bukan tampilan yang kita mau dilihat sama anak-anak gitu. Ini kan tampilan di kitanya. Gitu sih. Gitu Bu. Maaf Pak Risten, terlalu cepat ya.
Iya Pak, durasi Pak. Ya, tapi sebenarnya kalau terlalu cepat, Bapak Ibu yang ada di webinar ini bisa lihat di YouTube-nya Stipak. Jadi buka di YouTube ya, bisa dibuka di YouTube. Terus kemudian diulang lagi. Secapeknya kita, ya. Jadi Bu Susan akan ngomong, kita ulang lagi. Bu Susan ngomong. Siap, Bu. Jadi tenang Pak. Ya, jadi tenang Pak. Itu ada YouTube-nya. Dan kayaknya menurut saya apa yang diterangkan Bu Susan sore ini akan sangat menolong kita semua sebagai guru agama. Sehingga diajarkan bagaimana next section, diajarkan. Nah itu kalau Bapak Ibu bisa lupa, nggak apa-apa Bapak Ibu bisa dilihat di YouTube, kemudian diulang sampai kita bisa. Begitu. Masih ada pertanyaan muncul? Mau dijawab, Bu? Iya, bisa disimpan dalam bentuk Excel, Ibu. Jawabannya sudah langsung disediakan sama Google. Jadi mungkin tadi kelewatan ya. Saya ulang dikit ya. Jadi di sini, di responnya sih yang bisa disimpan. Ini, Bu. Ini bisa disimpan responnya. Oh, sorry. Karena tadi sudah bikin ya. Ini tinggal diklik aja. Atau di sini, nah ini bisa download responsesnya di sini, bisa langsung dibentuk CSV-nya, atau langsung di print. Begitu. Oh, ada lagi pilihan ini. Misalnya, kita mau pakai soal yang sama untuk kelas yang berbeda, gitu ya. Tadi kan sudah disimpan tuh di Google Sheet respon yang kelas ini. Misalnya saya buat webinar baru, tapi saya mau pakai contoh yang sama. Saya tinggal delete all responses, ini saya delete aja, jadi 0 lagi. Terus saya buka lagi, supaya orang bisa kerjakan lagi. Lalu nanti, begitu saya mau taruh di Google Sheet, saya simpan pakai nama yang lain. Jadi itu akan, jadi nggak ulang-ulang gitu, Bu. Soalnya satu, tapi bisa dipakai di berbagai macam kelas gitu.